Bismillah, kita mulai aja acaranya karena udah lewat 3 menit dari waktu yang udah kita, eee, janjikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka eh, pembukaan batch 6 pada bulan Juli ini, dan juga tentunya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan serta pengikutnya. Semoga kita menjadi para pengikutnya juga hingga akhir zaman. Amin Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan anak Iskan Iskariman sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, kemudian acara yang terakhir penutupan, dan mungkin sebelum penutupan seperti biasa kita akan lakukan dokumentasi. Taib ikhwah rahimakumullah jami'an, kita berlanjut ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Beranjak kepada acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Zaki. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqal rasulul karim. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Zaki yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Langsung aja kita lanjut ke acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Asadullah Hafizahullah Ta'ala, kepada yang kami persilahkan. Baik, syukur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, alhamdulillah kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu indah, berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi tentunya tugas kita sebagai hambanya, yaitu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur kita ini, insya Allah nikmat-nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum. Pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur, jika kamu tidak mau bersyukur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Maka jangan lupa kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan yang malah meninggalkannya. Ketaib ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan nama ane Muhammad Asadullah. Alhamdulillah di sini ane selaku founder Khadimul Quran ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta Khadimul Quran. Dan di sini pun kami dari Khadimul Quran ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih Khadimul Quran itu. Nah, jadi sebelum materi, izinkan ane untuk menjelaskan sebentar tentang Khadimul Quran.
Jadi Khadimul Quran ini adalah salah satu lembaga tahfiz yang berbasis online yang tujuan didirikannya adalah membantu orang-orang yang ingin senantiasa menghafal Quran, yang ingin senantiasa memurojaah hafalannya, yang ingin senantiasa mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Maka insya Allah Khadimul Quran hadir untuk antum semua, untuk kita semua. Walaupun secara online. Semoga walaupun dengan secara online ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan kami pun Khadimul Quran memiliki beberapa program. Yang paling utama adalah program tahfiz online, yang dimana kelas tahfiznya itu ada dibagi jadi dua. Ada kelas ziyadah, ada kelas murojaah. Kalau kelas ziyadah ini 3 kali sepekan, dan kalau kelas murojaah ini 2 kali sepekan. Dan per pekannya ada kajian tahsin, ada materi tahsin dari Ustadz bersanad. Dan juga setiap bulannya alhamdulillah kita pun mengadakan yang namanya kajian bulanan. Nah, kajian bulanan yang dimana kemarin tuh terakhir kita bisa mengundang Ustadz Zahid Samosir. Beliau salah satu konten kreator yang sedang studi di Mesir. Dan untuk bulan kemarin lagi juga sempat mengundang dari Palestina, mengundang Ustadz Bashir. Dan alhamdulillah sampai saat ini insya Allah istiqomah setiap bulannya kami mengadakan yang namanya kajian bulanan. Dan kami pun dari Khadimul Quran mengadakan beberapa program lain juga. Salah satunya adalah Al-Muq Challenge. Nah, ada Al-Muq Challenge, ada Al-Waqiah Challenge, ada Odo Challenge. Nah, pertama Al-Muq. Nah, jadi di program ini, di challenge ini tuh kita istiqomahkan, berusaha istiqomah 40 hari membaca Al-Muq setiap malamnya. Dan untuk Al-Waqiah pun sama, setiap paginya kita membaca Al-Waqiah dan nanti dilaporkan di grup. Dan juga ada namanya Odo Challenge, jadi one day one juz. Nah, jadi kami pun dari Khadimul Quran mengadakan program yang namanya one day one juz. Jadi bagi teman-teman yang pengen istiqomah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka one day one juz ini insya Allah hadir buat teman-teman yang ingin senantiasa istiqomah bersama Al-Quranul Karim. Mungkin profil Khadimul Quran itu aja ya. Insya Allah bisa antum lihat juga dari Instagram kami di @khadimul_Quran, atau juga antum bisa subscribe akun YouTube kami di Khadimul Quran. Insya Allah bermanfaat buat antum semua. Oke, ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjut ke materi utama kita, ya, yaitu tentang kenapa sih kita harus menghafal Quran. Nah, jadi materi ini Ane yang mengusung karena menurut Ane pribadi tema ini sangat penting bagi penghafal Quran, entah itu yang baru memulai ataupun yang sudah memulai ataupun yang sudah menyelesaikannya. Jadi setiap penghafal Quran harus mengetahui alasan kenapa dirinya menghafal Quran. Tapi sayangnya pada saat ini kebanyakan di antara kita, entah itu kita sendiri, entah itu teman-teman kita, entah itu saudara kita, yang mereka menghafal Quran, tapi sayangnya mereka tidak tahu alasan kenapa sih mereka harus menghafal Quran. Akibatnya baik di antara mereka yang tidak mengetahui alasan kenapa mereka harus menghafal Quran, banyak di antara mereka yang tidak istiqomah dalam menghafalnya, tidak istiqomah dalam menjaganya, bahkan yang paling parah meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka insya Allah materi pada malam ini bisa meningkatkan semangat kita dalam menghafal Al-Quran, bisa meningkatkan semangat kita dalam memurojaah Al-Quran, dan juga tentunya meningkatkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran. Insya Allah. Maka di sini Ana bakal mengutip ada 4 alasan kenapa sih kita harus menghafal Quran. Teman-teman boleh catat, siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya, silakan catat dan insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama, alasan pertama kenapa kita harus menghafal Al-Quran adalah untuk memudahkan kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena insya Allah dengan kita menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, insya Allah akan mempermudah kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan tentunya ketika kita menghafal, lebih mudah seharusnya, lebih mudah mengamalkan daripada mereka yang belum pernah menghafalnya. Karena kita yang sudah membacanya, yang sudah menghafalnya, insya Allah lebih paham apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Berbeda dengan mereka yang masih belum menghafal Quran. Seharusnya kita yang menghafal Quran, yang senantiasa mempelajari Al-Quran, seharusnya lebih mudah dalam mengamalkan Al-Quran. Karena salah satu tujuan utama ketika kita menghafal Al-Quran adalah apa? Untuk mempermudah kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran.
Contohnya, misalnya ada ayat yang berbunyi wailul lil mutaffifin, yang artinya celakalah orang-orang yang berbuat curang. Maka jika nanti misalnya nanti ada kesempatan berbuat curang ketika ujian, ketika berdagang, ketika belajar ataupun apapun itu ada kesempatan berbuat curang, tapi karena kita hafal ayatnya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, maka otomatis kita tidak jadi melakukan hal curang itu. Kenapa? Karena kita sudah hafal ayatnya. Atau contoh lain, ada ayat yang berbunyi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga pandangannya, senantiasa menundukkan pandangannya. Maka jika nanti misalnya ada kesempatan melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita hafal ayatnya bahwa kita dilarang melihat apa-apa yang diharamkan, maka kita tidak jadi melihatnya. Kenapa? Karena kita sudah hafal ayatnya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan pertama kenapa sih kita harus menghafal Quran? Karena apa tadi? Untuk mempermudah kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah dengan kita menghafalnya, mempelajarinya akan mempermudah kita dalam mengamalkannya. Selanjutnya, yang kedua, kenapa sih kita harus menghafal Quran? Atau kenapa sih kita mau menghafal Quran? Yang kedua adalah karena kita ingin menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena kita ingin menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimat ini, karena Al-Qur'an itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan atau yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ane ulang, Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan, atau yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Contohnya gini, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menjadi manusia diturunkannya Al-Quran. Contoh lain, malaikat Jibril alaihissalam menjadi perantara diturunkannya Al-Quran. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa bisa seperti ini? Karena malaikat Jibril menjadi perantara diturunkannya Al-Quran. Contoh lain lagi, Al-Quran ini diturunkan pada suatu bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan jika kita beribadah di bulan itu, kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu alasan adalah karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu. Dan juga Al-Qur'an diturunkan pada suatu malam, yaitu Lailatul Qadar. Yaitu malam yang paling baik, malam yang paling mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga Al-Quran diturunkan pada suatu kota, yaitu kota Mekah Madinah. Yang pada awalnya kota Madinah ini, kota yang kotor, yang tidak suci, yang tidak terurus. Tapi ketika Al-Quran diturunkan pada kota Madinah, alhamdulillah, kota Madinah salah satu menjadi kota yang paling suci di dunia ini. Maka, jadi contoh di atas sudah jelas, bahwa ingat, Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan, yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Maka kita pun seperti itu. Kalau kita ingin menjadi mulia, jika kita ingin menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah bersama Al-Quran. Kita senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mempelajarinya dan juga mengajarkannya, maka insya Allah kita pun akan bisa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan, yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan Al-Quran pun bisa memuliakan yang namanya benda mati. Contohnya, coba kita ambil selembar kertas. Nah, di sini ada selembar kertas. Nah, misalnya ini. Di sini ada selembar kertas kosong. Nah, misalnya selembar kertas kosong ini kita injak-injak misalnya. Atau kita duduki. Apakah boleh? Boleh-boleh aja. Karena cuma kertas yang kosong. Tapi jika kertas ini kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kita tuliskan Al-Fatihah misalnya. Apakah boleh kita injak? Apakah boleh kita duduki? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada Al-Quran di
kertas itu. Maka dari contoh ini sudah jelas bahwa Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan ataupun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan kita senantiasa menghafalnya, senantiasa mempelajarinya, membacanya dan juga mengajarkannya, maka insya Allah kita bisa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, alasan ketiga, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Bahkan jika kita menghafalnya, maka insya Allah kita pun akan memberikan syafaat kepada 10 keluarga kita, walaupun mereka dijamin masuk neraka. Ingat Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Rasul, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka teruslah berinteraksi dengan Al-Quran, teruslah menghafalnya, teruslah membacanya, teruslah mempelajarinya. Karena insya Allah Al-Quran yang kita baca ini akan datang di hari kiamat. Menjadi apa? Menjadi syafaat bagi kita semua. Bahkan jika kita menghafalnya, kita berhak memberikan 10 syafaat kepada 10 keluarga kita, walaupun mereka dijamin masuk neraka. Bayangkan, misalnya ada 10 keluarga kita yang dijamin masuk neraka, naudzubillah min dzalik, misalnya aja nih. Tapi karena kita hafal Quran, maka kita bisa menolong mereka. Kita bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa? Karena kita hafal Al-Quran. Masya Allah. Ini adalah salah satu keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita bisa menghafal Al-Quranul Karim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir. Alasan keempat, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Karena menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat mudah dilakukan, sangat-sangat mudah dilakukan, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 10 pahala. Dan kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, membaca alif lam mim saja sudah berapa huruf? 3 huruf. Membaca bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Sekitar 14 sampai 17 huruf. Lalu bayangkan, jika kita membaca satu halaman saja, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita menghafal 1 juz, menghafal 2 juz, murojaah 3 juz, menghafal 30 juz, bayangkan, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi kita semua di sini yang senantiasa menghafalnya, yang senantiasa membacanya juz demi juz. Karena insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang begitu banyak untuk kita semua yang senantiasa membacanya ataupun menghafalnya. Maka, ikhwah fillah rahimakumullah, itulah 4 alasan kenapa sih kita harus menghafal Quran. Aneh ulang ya. Yang pertama adalah agar mempermudah kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar kita bisa menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca, sekaligus kita pun akan memberikan syafaat kepada 10 keluarga kita, walaupun mereka dijamin masuk neraka. Dan yang terakhir, karena menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat mudah dilakukan, dan juga kita pun akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah, tapi di sini pun ada catatan penting. Selain kita pun harus bersemangat ketika menghafal, kita pun harus memperhatikan yang namanya niat kita. Oke? Jangan sampai niat kita salah. Karena ingat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita salah, kita dosa. Tapi kalau niat kita benar, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayangnya banyak di antara kita, banyak di antara para penghafal Quran yang mereka itu menghafal Quran tapi bukan karena Allah. Misalnya, ada yang menghafal Quran karena ingin mendapatkan beasiswa, ada
Ada yang menghafal Quran karena ingin disebut al-hafidh. Ada, mungkin banyak. Ada yang menghafal Quran agar ingin mendapatkan jodoh. Ada gak? Ada. Ada yang menghafal Quran ingin dipuji-puji oleh orang lain. Ada. Bahkan mungkin banyak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena Rasul telah mengancam. 1400 tahun lalu, Rasul telah mengancam. Bagi siapa saja yang menghafal Quran, yang mempelajari suatu ilmu, tapi niatnya salah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi apa? Dimasukkan pertama kali ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan kata Rasul, orang yang paling pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran, para penuntut ilmu. Lalu si penghafal Quran ini ditanya oleh Allah, wahai penghafal Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini? Lalu si orang ini menjawab, ya Allah, aku telah menghafal Al-Quran, aku telah membaca Al-Quran, aku telah mempelajari Al-Quran, bahkan aku pun telah mengajarkan Al-Quran pagi, siang, malam karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Apa kata malaikat? Kadzabta. Kamu berbohong, kamu dusta, kamu tipu-tipu, itu katanya. Kamu menghafal Quran, kamu mempelajari Al-Quran pagi, siang, malam bukan karenaku, kata Allah. Bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut qari, ingin disebut pembaca yang handal, ingin disebut ustadz, ingin disebut al-hafidh, ingin dipuji-puji oleh orang lain. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Lalu singkat hadis ini, si orang-orang ini, si penghafal Quran ini yang niatnya salah, bayangkan dilemparkan pertama kali ke neraka. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Maka ketika kita menghafal Quran, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, meminta ampunan dan juga pertolongan kepada Allah agar senantiasa niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menghafal Quran tapi niatnya, tujuannya duniawi. Karena Allah pun berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Jadi Allah berfirman, barang siapa yang beribadahnya yang tujuannya karena dunia dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan berikan balasan penuh atas mereka dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang beribadah tapi niatnya karena duniawi dan juga perhiasannya, maka Allah akan berikan itu semua. Tapi setelah ayat itu, Allah pun melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, Allah pun telah memberitakan kepada kita, jika kita menghafal Quran, jika kita beribadah dan niat tujuannya duniawi, maka Allah akan berikan itu semua. Tapi ketika di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Maka Anda mengajak kepada antum semua dan juga kepada Anda pribadi untuk senantiasa meluruskan yang namanya niat kita. Jangan sampai niat kita salah, karena hidup kita tidak akan berkah dunia dan juga di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas penyampaian yang sangat bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan dari kajian-kajian sebelumnya, pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, seringkali kita nggak dapat, banyak yang nggak dapat kesempatan buat bertanya ya. Padahal udah angkat tangan, udah ngechat di room chat gitu kan, pada nanya tapi belum sempat kejawab karena waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillah malam ini kita masih ada waktu yang cukup lah ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang mungkin kemarin kajian-kajian sebelumnya pengen bertanya tapi nggak dapat kesempatan. Nah, silakan ditanyakan pada kesempatan sekarang itu. Insya Allah akan dijawab sebisa Al-Ustadz kita ya, insya Allah.
Tip. Kita mulai aja langsung di sesi tanya jawab ini dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu MC yang akan menunjuk dan mempersilahkan untuk open mic. Tip. Kita mulai aja. Baru 2 orang yang angkat tangan. Nah, kami persilahkan kepada saudara Muhammad Aji. Baik, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di saat kita menghafalkan, kita kadang malas-malasan. Misalkan ada waktu yang imannya kita naik nih. Nah, kita semangat dalam mujahadah, dalam murojaah. Nah, pas iman turun kadang kita malas. Nah nanti kita target sore nih, mau murojaah. Iman turunku tuh kadang males, akhirnya agak jadi murojaah. Nah gitu, gimana Ustaz? Cara kayak memeranginya lah gitu, supaya lebih istiqomah lagi dalam murojaah atau bersama Al-Quran gitu Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya ini adalah salah satu pengikut Khorimul Quran ya, yang dari awal kajian pasti nanya, si Aji ini nih dari awal kajian Khorimul Quran sampai hari ini, bahkan setiap kajian itu pasti ada dia, dan selalu bertanya, Masya Allah. Dan pertanyaan pun sangat luar biasa kan. Tadi bagaimana menghadapi futur gitu kan, ya bisa dikatakan gitu kan. Nah, futur itu pasti setiap manusia, setiap beriman pernah yang namanya merasakan yang namanya futur itu. Karena iman itu emang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kata Rasul kadang bertambah, kadang juga berkurang. Kadang naik terus, kadang juga turun terus. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi yang namanya futur ini? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui penyebab kenapa sih kita bisa futur. Nah, salah satu penyebab utama kenapa kita bisa futur adalah sebuah maksiat, sebuah dosa. Maka tugas kita ketika futur, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi, ketika kita futur, salah satu faktor utamanya adalah dosa. Entah itu dosa yang sengaja ataupun tidak, entah itu yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, itu sangat berpengaruh terhadap semangat kita ketika menghafal Quran. Maka tugas kita ketika kita futur, perbanyaklah membaca istighfar. Minimal 100 kali, paling dikit lah. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Bahkan Rasul pun yang sudah dijamin masuk surga, sehari berapa kali coba? Tahu gak Haji berapa? Rasul yang sudah dijamin masuk surga, satu harinya 70 minimalnya. Lah kita yang banyak dosa, kita yang sering maksiat, berapa kali istighfarnya? Boro-boro 10 ya mungkin gitu kan. Maka menurut Anda pribadi, kalau kita lagi futur, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar kita bisa melawan yang namanya futur kita, minta nasihat ke guru-guru kita. Minta nasihat ke orang tua kita. Minta nasihat ke siapa aja, ke teman kita, guru kita. Karena insya Allah dengan kita meminta nasihat mereka, guru-guru kita terutamanya ya, insya Allah bisa meningkatkan semangat kita ketika kita menghafal Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Tentu, apapun masalahnya, apapun permasalahannya, kita harus adukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta petunjuk, ya Allah, arahkan hamba untuk senantiasa bisa istiqomah bersama Al-Qur'an dan juga bisa melawan yang namanya maksiat ini. Maka itulah hadiah 3 itu ya. Yang pertama, perbanyaklah istighfar. Yang kedua, minta nasihat ke siapa aja, ke guru-guru kita, teman-teman kita, orang tua kita, sahabat kita, siapapun aja. Tapi jangan ke lawan jenis, jangan. Ya, jangan sampai misalnya, "Ukti, tolong dong nasihatin aku." Jangan kayak gitu, nggak boleh. Oke? Dan yang ketiga tadi apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dijawab. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Nah, syukron atas jawabannya Ustaz. Ada yang bilang syukron nih. Ya apa? Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya.
Saudara Muhammad Afrid, persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Afrid, asal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang saya mau tanyakan Ustadz mengenai persoalan niat dalam menghafal Al-Quran. Nah, biasanya kita nih niatnya dari awal menghafal, niatnya itu lillahi ta'ala, ikhlas Ustadz. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang niat itu belok karena mungkin pengaruh dari pujian-pujian dari orang-orang. Misal Ustadz, kan kita kita sebelumnya yang tidak menghafal Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, terus naik imam gitu Ustadz, kadang dipuji sama tetangga dan sebagainya. Akhirnya kadang niat kita itu belok, namanya juga kita manusia, seringkali juga hilaf ya Ustadz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita ini sebagai seorang manusia biasa yang kadang hilaf dalam mempertahankan niat kita lillahi ta'ala. Mungkin hanya itu yang ingin saya pertanyakan, Ustaz. Oke. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Yang mungkin juga pernah ya dirasakan oleh Ane kan. Ketika dipuji, ketika disanjung oleh orang lain, yaitu salah satu ujian dari penghafal Quran. Kalau dari Ane pribadi, salah satu caranya, cara yang pertama, itu ya, boleh, itu senantiasa mengingat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau ancaman-ancaman dari Rasul kita yang telah tadi sampaikan tadi kan. Yang misalnya kalau kita menghafal Quran tapi niatnya duniawi, yang akan kita dapatkan bukan akhirat, tapi apa? Mahal neraka kan. Maka itu salah satu caranya adalah itu. Cara pertamanya, teruslah mengingat ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tadi kan contohnya kan, kalau kita menghafal Quran tapi niat kita karena duniawi misalnya, karena ingin dipuji-puji, maka ya itu, kita ingat terus ancaman itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sama kayak tadi yang pertama nih sebutkan, itu ketika futur sama, kita pun harus memperbaiki istighfar. Itu kan. Kadang kita pun ketika dipuji kadang melayang, betul gak? Kadang senang gitu kan. Itu mungkin ketika kita dipuji, perbanyak istighfar, minta ampunan juga ke Allah gitu kan, minta ampunan pokoknya. Ketika dipuji, Masya Allah Ustadz misalnya, Masya Allah ini gitu kan, Masya Allah ganteng, soleh, hafal Quran lagi gitu kan. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Tapi tentunya kita jangan terlalu menerima apa yang mereka sampaikan. Lebih baik kita perbaiki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir malah niat kita yang berubah. Dan yang ketiga sama juga, dengan memperbanyak doa juga sama. Intinya apapun permasalahannya, entah itu ketika futur, ketika ingin memperbaiki niat kita, ingin mempermudah ketika menghafal, ingin menjaga hafalan, semuanya sama. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun berjanjikan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah gitu. Kata Allah, berdoalah kepadaku astajib lakum. Aku akan perkenankan untuk kamu. Jadi Allah telah berjanji, kata Allah, doalah yang banyak, nanti aku kabulkan. Itu kata Allah. Maka tugas kita sebagai hamba, apapun permasalahannya, entah itu ketika futur, entah itu ketika ingin menghafal Quran, ingin menjaga keikhlasan ketika niat kita gitu kan. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adakan waktu-waktu khusus yang mustajab, yang dimana jika kita berdoa, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika tahajud, ketika berpuasa, ketika ba'da salat, di antara azan dan iqamah, ketika Jumat sore, ketika Arafah nanti tanggal 9, dan masih banyak lainnya. Intinya kita perbanyak doa, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mungkin kita pun harus memperbaiki yang namanya salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kata Allah, minta pertolongan itu dengan salat. Maka coba kita perbaiki salat kita juga. Karena insya Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Maka insya Allah kalau salat kita benar, ingat, kalau salat kita benar, insya Allah kita nggak bakal ngelakuin yang nggak benar. Jadi mungkin kita bisa perbaiki salat kita, insya Allah kita pun akan
mendapatkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga terjawab ya Mas. Barakallahu fikum. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saudari Maya Rizky Utami. Silakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ustadz, di sini saya ingin bertanya tentang cara membaca di dalam Al-Quran itu. Jadi kan dalam membaca Al-Quran itu kan kita harus memakai tajwid, Ustadz. Lalu pertanyaan saya, dalam hukum tajwid itu kan ada banyak, Ustadz. Seperti yang harus dibaca 2 harokat, harus dibaca 4 atau 5 harokat, terus yang ada yang memang harus dibaca 6 harokat gitu kan, Ustadz. Lalu bagaimana kita Ustaz sebagai penghafal Quran dalam membaca dan memurojaah Al-Quran itu bisa sesuai dengan hukum tajwid gitu Ustaz. Karena kan sementara kalau kita pengen kalau kita murojaah itu kadang pengen cepat gitu Ustaz. Misal dalam 5 menit bisa murojaah 1 halaman gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Tentunya kalau kita ingin mendapati bacaan yang baik, bacaan yang sesuai tajwidnya, kita pun harus mempunyai yang namanya seorang guru yang senantiasa membimbing kita dalam bacaan. Jadi ketika kita murojaah pun dibagi nih, ada murojaah yang mandiri, yang benar-benar sendiri, ada murojaah yang distorkan. Ini harus. Kenapa? Untuk mengetahui sejauh mana bacaan kita sudah bagus atau belum. Jadi jangan store hafalan itu bukan store hafalan doang, tapi store murojaah juga. Jadi ada murojaah yang sendiri di murojaah, ada murojaah yang distorkan. Insya Allah dengan kita menyetorkan hafalan kita, insya Allah bisa memperbaiki bacaan kita. Intinya ketika kita menghafal Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, jangan sampai nggak ada yang namanya guru. Karena kalau tidak ada guru, yang pertama, bacaan kita banyak yang salah. Yang kedua, hafalan kita akan lemah. Dan yang ketiga, kita cepat futur. Aneh ulang, kalau kita tidak ada guru ketika menghafal, yang pertama, bacaan kita banyak salah. Yang kedua, hafalan kita lemah banget. Dan yang ketiga, kita sering futur, sering malas. Nah, maka tugas seorang guru itu adalah memperbaiki bacaan kita, memperbaiki hafalan kita juga, dan juga senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Jadi, kalau kita ingin mendapati bacaan yang bagus, tajwid yang sesuai dengan tajwid yang benar gitu kan, maka harus ada yang namanya seorang guru yang senantiasa membimbing kita. Dan ketika kita murojaah pun jangan terlalu terburu-buru. Apa sih yang dikejar? Kita main HP bisa main berjam-jam. Ketika baca Quran kurang dari sejam. Bener nggak? Banyak kan antara kita gitu kan. Main HP bisa 2 jam, 3 jam. Tapi ketika baca Quran setengah jam udah capek, setengah jam udah males, pengennya cepet-cepet. Padahal kata Allah tuh ketika kita menghafal Quran, ketika kita memurojaah Al-Quran, jangan cepet-cepet, kata Allah tuh. La tuharik bihi lisanaka lita'jala lebih. Janganlah cepat-cepat untuk ingin menguasainya. Jadi tugas kita sebagai penghafal Quran, menghafal ataupun murojaah dikit demi sedikit, dan juga harus ada bimbingan yang namanya seorang guru. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran ataupun murojaah Al-Quran tanpa bimbingan seorang guru. Maka tugas kita carilah guru yang senantiasa bisa membimbing kita dalam tajwid kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khairan. Tadi yang angkat tangan masih ada 1 orang lagi kan? Betul, silakan. Baik. Ya udah gak apa-apa. Kita ke yang di chat dulu aja ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang mau nanya, masih terbuka ya. Kita lanjut di yang chat dulu. Ini dari chat paling atas, dari saudari dari saudari Deshana Ayunda. Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau tanya, bagaimana cara merecharge semangat untuk murojaah? Karena yang namanya manusia kan ada rasa malasnya. Bagaimana Ustadz cara ampuhnya? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Oke. Yang ini sudah dijawab di pertanyaan pertama ya Ustadz ya tadi.
Coba ada yang ingat gak? Tadi Mas Aji, Bang Aji, coba tadi ingat gak apa aja? Kalau kita malas atau lagi futur, yang pertama perbanyak istighfar. Karena salah satu penyebab kita malas adalah dosa, maksiat. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, minta nasihat ke siapa aja, ke guru-guru kita, teman-teman kita, orang tua kita, tapi jangan sampai ke lawan jenis, jangan. Nanti malah baper-baperan, nambah maksiat lagi nanti akhirnya. Nah, yang ketiga, berdoa, perbanyak doa kepada Allah dan minta kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Maka jawabannya itu 3 tadi. Perbanyak istighfar, perbanyak meminta nasihat kepada siapa aja, tapi jangan lawan jenis. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ustadz, itu kan mungkin secara ruhiyah ya itu ya Ustadz ya. Nah, mungkin ada apa ya tips-tips kayak karena kan semangat itu kadang ada efek dari selain ruhiyah juga ada mungkin. Nah, apakah ada dari pendapat Ustadz gitu yang mungkin berpengaruh kayak kegiatan apalah gitu? Ini juga yang salah satu berpengaruh ketika misalnya Afan ya terlalu berlebihan ketika murojaah. Misalnya pengen murojaah sebanyak, misalnya pengen 10 juz sehari, 10 juz sehari, tapi besoknya malah malas-malasan. Nah, itu juga ngaruh. Karena juga Anda pernah merasakan yang namanya ini kan. Pernah tasmi sekian juz lah. Tasmi sekian juz. Karena kemarin udah tasmi kan banyak kan. Ketika besoknya tuh malah agak malas. Karena ngerasa pas kemarin tuh udah banyak murojaahnya. Coba ketika kita murojaah tuh biar nggak males, kita murojaah tuh secukupnya aja. Misalnya hafalan antum misalnya ada 5 juz. Berarti satu hari 1 juz cukup. Yang 10 juz satu hari 2 juz cukup. Yang 20 juz sehari 3 juz cukup insyaallah. Yang 30 juz sehari 5 juz cukup insyaallah. Jadi jangan sampai kita pun berlebihan. Bukan nggak boleh. Kalau kita orang yang belum biasa, dengar nih, bukan nggak boleh ya. Bukan nggak boleh. Boleh, tentunya boleh. Tapi kalau kita belum biasa, nanti jatuhnya malah nggak biasa. Jadi nanti jatuhnya futur ketika antum udah 10 juz nih sehari misalnya nih. Besoknya malah setengah juz doang. Bahkan malah cuman 1 halaman doang. Itu banyak yang mengalami seperti itu kan. Jadi kalau kita belum terbiasa menghafal merujalah dikit-dikit aja gitu kan. Maksudnya secukupnya, bukan dikit-dikit aja, sebanyak-banyaknya tapi jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai membuat kita capek, jangan sampai membuat kita lelah. Itu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu bisa banget nih Ustadz. Syukran. Nah, karena itu kan ini jujur ya, kita pun kan pesantren ya, dulu di pondok di SPK namanya. Itu ada santri yang habis tasmi 20 juz, habis tasmi 30 juz, besoknya pulang pondok kan. Ketika pulang pondok tuh karena ngerasa udah tasmi banyak kan, ketika di rumah tuh ya itu malah nggak murojaah. Malah murojaah tuh cuma setengah juz doang. Bahkan yang kurang dari setengah juz. Kenapa? Karena udah merasa banyak sebelumnya. Jadi kalau belum biasa mah ya minimal lah jangan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau udah biasa, misal ke Imam Syafi'i per harinya satu kali hatam, ya silakan kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa ya jangan dipaksakan gitu. Cukup insya Allah. Itu lebih menjaga semangat kita ya berarti Ustadz ya, biar gak capek dan akhirnya malas benar-benar. Semoga terjawab ya saudari di sana. Ke penanya selanjutnya dari apa ini? Saudari Rina ya, Rena. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Gimana cara membagi waktu murojaah dan ziyadah dan gimana agar konsisten? Ini tentang pembagian waktu nih Ustadz. Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penghafal Quran. Yang pertama kita buat dulu nih waktu khusus buat baca Qurannya. Misalnya kita punya waktu sama Quran sehari misalnya cuma 2 jam. Dikit banget ya. 3 jam lah minimal. 3 jam lah. Misalnya 3 jam per hari. Misalnya ba'da subuh 1 jam. Ba'da asar 1 jam. Ba'da maghrib 1 jam misalnya kan. Nah, jadi kita tentukan. Jadi ketika kita murojaah tuh
atau ketika kita menghafal tuh jangan cari waktu kosong buat menghafal ataupun memurojaah Al-Quran. Tapi buatlah waktu khusus buat bisa baca Quran. Ani ulang, jangan cari waktu kosong buat baca Quran, tapi kosongkanlah waktu khusus untuk senantiasa bisa bersama Al-Quran. Karena kalau kita cari waktu kosong, nggak bakal dapat. Karena kita udah sibuk dunia gitu kan. Maka tentukan dulu waktunya, misalnya pagi 1 jam, sore 1 jam, maghrib 1 jam, atau misalnya 2 jam doang nih, misalnya 2 jam doang. Pagi 1 jam, terus tuh maghrib 1 jam. Jadi kita punya waktu 2 jam untuk membagi murojaahnya sama menghafal. Misalnya kalau subuh enak menghafal, silakan menghafal. Nah, kalau maghrib enak murojaah, silakan murojaah. Intinya murojaah sama menghafal harus seimbang. Bahkan bobot atau volume dari murojaah itu harus lebih banyak. Contohnya nih kayak Ustaz Anam kan, beliau itu menghafal Quran pas tahajud doang nih. Waktu tahajud, bangun tidur, sholat tahajud, menghafal Quran. Cuma 1 halaman. Terus dari pada subuh sampai malam murojaah terus. Jadi gitu menghafalnya. Itu lebih indah. Karena hakikat menghafal itu murojaah. Ya, hakikat menghafal murojaah. Jadi jangan sampai menghafal kita lebih banyak daripada murojaah kita. Ingat, jangan sampai waktu menghafal kita lebih banyak daripada murojaah kita. Intinya waktu murojaah kita harus lebih banyak daripada menghafal Quran. Untuk waktunya ya terserah kamu gitu kan, terserah antum gitu kan. Kalau enaknya pagi buat menghafal ya silakan menghafal. Kalau sore enak merojaah ya silakan merojaah. Intinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kan ada yang enak merojaahnya pagi, ada yang bilang enak merojaah tuh malam, ada. Dan beda-beda setiap orang tuh. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing aja. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik. Boleh sedikit nambahin, Ustaz? Boleh, silakan. Tafadhol Ustaz. Nah, ini buat yang murojaah sih. Kalau karena kan menghafal itu balik ke kemampuan masing-masing dan perlu usaha yang lebih lah ya. Kalau untuk murojaah, misal buat yang masih punya hafalan masih 3 juz atau 2 juz itu kan tugas murojaahnya nggak terlalu berat, beda dengan yang udah banyak. Tugas murojaahnya lebih lumayan. Nah, kalau mau lebih meringankan otak ya, karena biar gak gampang mumet gitu kan, menjaga semangat, boleh juga dicoba di waktu sholat. Karena kan kita, terutama yang ikhwan ya, kita kan pasti sholat nih, gak mungkin ya gak sholat kan ya, dalam 5 waktu itu. Nah, tiap waktu itu bisa lah satu lembar. Gak bakal berat 1 lembar itu. Apalagi kalau kita rajin murojaah, nambah mudah di lisan kita dan di ingatan kita. Nah, dalam satu waktu sholat, 1 lembar itu lebih ringan banget insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi sehari itu kalau kita murojaah 1 lembar aja tiap waktu sholat, udah dapat setengah juz. Atau kita mau nambah jadi 2 lembar, kita udah dapat 1 juz per hari. Oke. Itu aja sih, mungkin tambahan sedikit. Lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan. Sebentar. Dari yang mana nih? Oh ini dari saudari Mila Aurina. Oh ini yang tadi angkat tangan ya. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Maaf. Bagaimana cara agar perjuangan kita benar-benar lillah? Maaf. Niat itu mudah sekali berubah Ustadz. Perihal agar kita istiqomah menjaga niat, agar tetap lillah, agar Al-Quran yang kita hafal bisa menjadi syafaat dan barokah, kita pun bisa menjadi hamilul Quran batinan wa zahiran. Poin penting agar Al-Quran yang kita hafal bisa membawa keberkahan bagi hidup kita, lahir batin, batinan wa zahiran. Maaf, termasuk maksud dari ayat Wartil Qur'ana artila afan. Bentar. Udah ketangkap pertanyaannya, Ustaz? Tangkap. Intinya tadi tentang ini kan, menjaga hati ketika misalnya salah niat kan. Terus di akhirnya tadi kan tentang ayat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau dari ayat sendiri jujur, aneh nggak paham. Jujur ya. Aneh nggak mau sosokan gitu kan. Kalau aneh nggak paham, aneh bilang nggak paham sini. Aneh nggak tahu tentang ayat itu. Maksudnya kayak tentang tafsir yang nggak tahu, tentang penjelasan makna yang nggak tahu. Dan kalau tadi kan tentang apa masalah hati kan, tadi pun sudah ditanyakan tadi Ustaz ya, yang sudah dijawab juga sama tadi pertanyaannya kurang lebih sama. Ya tadi dengan perbanyak istighfar, mungkin ketika kita
ada salah niat, itu dosa, ya kita perbanyak istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingat ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Itu yang kedua. Dan juga kita tentunya dengan memperbanyak doa. Kalau di sini sih jawabannya sih muter-muter aja kan. Istighfar, doa, ingat ancaman, nasihat orang tua, nasihat guru-guru. Ya, intinya apapun itu, salah satu poin utamanya itu tadi 4 tadi. Kita banyak doa juga, perbanyak istighfar juga, perbanyak nasihat juga, terus mengingat ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya tentang kalau kita salah ketika niat kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk tafsir tadi waratil Quran tartila tuh aneh jujur nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Saudari Mila, apakah udah terjawab atau mungkin ada yang kurang apa? Karena kan takutnya Ana yang bacain soal juga kurang paham gitu. Udah sesuai dengan pertanyaan antum atau Ukti atau belum gitu. Ukti gitu. Semoga terjawab ya. Insya Allah terjawab. Yang pada intinya yaitu ke bab-bab istighfar, kemudian mengingat ancaman, mengingat keutamaan lah ya. Ya gitu. Sama mungkin ini doanya, salah satu doa yang bisa kita praktekkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba perbanyak doa itu. Insyaallah itu tuh salah satu doa agar kita istiqomah bersama Al-Qur'an. Yang doa agar hati kita tidak goyah lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah teman-teman udah hafal semua. Insyaallah. Hafal kan? Hafal. Kalau nggak hafal bisa kita di surat apa? Ali Imran. Yang paling bawah. Ali Imran halaman pertama ayat sebelum di terakhir. Bawah itu. Itu paling bawah gitu lah. Beres, Dad? Beres insyaallah. Oke, kita ke penanya berikutnya. Dari saudari Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau nanya, apakah ada hubungannya hafalan dan sholat duha ya? Sholat duha, syukron Ustadz. Oke. Tentunya bukan sholat duha aja ya, tapi semua sholat. Atau lebih jelas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dengan kita meningkatkan takwa kita, meningkatkan ibadah kita, sholat-sholat sunnah kita seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, sholat apalagi dan lain-lain, sholat sunnah gitu kan. Kalau kita meningkatkan itu semua, tingkatkan takwa dengan arti bisa sholat kita ditingkatin, zikir kita ditingkatin, doa kita ditingkatin, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kamu. Maksudnya bertakwalah kepada Allah, insya Allah akan dipermudah ketika kita menghafal Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran. Maka salah satu cara untuk bisa senantiasa istiqomah bersama Quran, senantiasa bisa menghafal Quran, menjaga hafalan itu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Di surat Al-Baqarah ayat sekian lah. Di halaman terakhirnya yang enggak ingat. Intinya di halaman sebelum terakhir Al-Baqarah ada ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Itu. Teman-teman boleh cek juga. Artinya itu, tingkatin takwa kita, insya Allah. Allah itu akan mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah menghafal Quran. Maka apapun sholatnya, entah itu sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, nah insya Allah kalau kita ningkatin itu semua, kita pun akan bisa dimudahkan ketika menghafal Al-Quran. Nah, terutama ini ya, sholat rawatib juga ya. Seperti qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah apalagi zuhur 4 rakaat juga, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, itu yang muakkadah yang sangat dianjurkan. Insyaallah kalau kita mengamalkannya, insyaallah selain kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahkan dalam konteks hadisnya kita akan diberikan jaminan rumah di surga. 2 qobliyah subuh, terus 4 rakaat zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Insyaallah selain kita akan dipermudah ketika mempelajari ilmu, ketika menghafal Quran, kita pun akan diberikan jaminan rumah di surga. Mungkin itu aja ya. Semoga terjawab buat antum. Buat ukti. Ukti gitu. Barakallahu fikum. Baik. Kita ke penanya berikutnya. Saudari Dina Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya, kenapa setiap kali kita menghafal, kita selalu merasa ngantuk? Apa penyebabnya, Ustadz? Ya, apa ya? Penyebabnya, salah satunya, pertama, dosa. Itu ngaruh juga. Jujur. Kalau kita banyak dosa, ya itu. Kadang setan tuh gampang untuk membisikkan kita. Udah tidur aja. Udah main HP aja. Kan gitu kan. Kalau kita ngaji ngantuk, main HP bisa 2 jam. Ketika baca Quran setengah jam udah ngantuk. Bahkan kurang dari setengah jam. Maka itu salah satu penyebab utamanya yaitu mungkin ada setan gitu kan. Atau banyak dosa yang kita lakukan. Maka perbaiki istighfar. Lalu yang kedua mungkin kita pun kurang tidur. Nah, ini pun harus diperhatikan ya. Jadi Islam tuh mengatur sedemikian rupanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangunnya pagi dan tidur jangan kemalaman. Rasul itu tidur, pada Isya langsung tidur. Sholat Isya, ba'diyah, witir, tidur. Terus bangun sekitar jam 2, jam 3 buat tahajud. Mungkin kalau kita sering ngantuk ketika subuh, yaitu salah satu alasan utamanya adalah mungkin terlalu malam. Kan suka gitu kita ya. HP terus. Ya, kayak misalnya apa nih, malam-malam tuh bukannya tidur, main HP, scroll TikTok, scroll IG, atau yang lebih parah chattingan dengan lawan jenis. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Mungkin besoknya ketika kita udah maksiat kan, chattingan dengan lawan jenis, kita apalagi yang pacaran, apalagi yang teleponan, apalagi yang merujah bareng, nggak boleh ya. Itu besoknya ya bisa menyebabkan kita ngantuk ketika menghafal. Maka tinggalkan maksiat dan juga atur pola tidur kita. Dan bagaimana cara melawan ngantuk itu? Nah, yang pertama, kalau kita ngantuk, kalau Anda pribadi dulu ketika mondok, disuruh berdiri sama Ustadz. Itu pasti. Ketika ngantuk, Ustadz, diri. Jadi Anda pun dulu sama, suka ngantuk juga. Mungkin baik dosa kan, ketika baca Quran ngantuk, disuruh berdiri sama Ustadznya. Gitu kan. Kalau masih ngantuk juga, bisa wudhu. Nah, karena insya Allah kalau wudhu lebih segar. Atau bisa juga dengan mandi. Nah, jujur kalau mandi itu seger banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ngantuk, coba mandi, insya Allah lebih seger. Tapi kalau masih ngantuk, nah banyakin istighfar, mungkin banyak dosa gitu kan. Atau bisa juga dengan misalnya pengen olahraga, ketika ngantuk kan, kalau olahraga kan seger, misalnya kayak push up, pengen sit up, atau pengen lari, itu insya Allah seger. Kayak temannya kan ada di pondok, dia orang yang kebo banget kan, ngantuk banget kan. Berdiri masih ngantuk, wudhu masih ngantuk, mandi pun masih ngantuk. Disuruh lari baru seger. Ya, tergantung kitanya sih. Jadi kita yang bisa menyesuaikan tentang kemampuan kita, cara melawan melawan ngantuk kita itu. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Sedikit tambahan, ngantuk itu berpengaruh dari suasana juga ya, dari hawa. Gimana kita ngatur suasana biar lebih fresh gitu. Makanya emang butuh suasana yang nyaman buat kita ngafalin, yang nggak bikin kita ngantuk. Dan ketika ngantuk sebenarnya dengan cara-cara yang tadi berpengaruh banget, ataupun dengan merubah posisi itu udah cukup insya Allah. Nah betul. Barakallah. Oke, Kita selanjutnya boleh. Penanya berikutnya. Dari saudari Nada Husna Alfia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan seorang penghafal Al-Quran tapi melakukan maksiat seperti pacaran, tapi hafalannya bagus, bahkan ada yang pernah tasbih 30 juz sekali duduk? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan sangat luar biasa. Masya Allah. Yang pertama yang harus kita ketahui,
penghafal Quran juga manusia. Ingat, ingat ya. Ingat kata-katanya. Penghafal Quran juga manusia. Walaupun dia pernah menghafal Quran, walaupun dia lancar hafalannya, tapi ingat dia juga manusia yang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan atau kemaksiatan. Yang pertama, kalau kita misalnya lihat nih, ada teman kita misalnya, atau bahkan sahabat kita sendiri gitu kan, yang mereka tuh lancar banget hafalannya, mungkin banget bacaannya gitu kan. Tapi di sisi lain dia pun maksiat, misalnya kayak pacaran, ketemu sama cewek misalnya kan. Yang pertama yang harus kita lakukan tetap husnudzon. Ingat, yang harus kita lakukan yang pertama adalah husnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik kepada beliau itu. Mungkin terlihat maksiat, padahal rajin merujah di belakangnya. Mungkin terlihat sering maksiat, padahal dia gak maksiat. Mungkin kita aja yang asal menjudge gitu kan. Mungkin. Maka langkah pertama yang kita lakukan kalau kita melihat orang seperti itu harus wajib husnudzon, berprasangka baik kepada orang itu. Mungkin murojaah dia banyak, sehari 10 juz, yang kita cuma 1 juz, mungkin itu kan. Dan yang kedua, coba kita introspeksi kita juga. Kalau misalnya kita pernah kejadian seperti itu, yang dimana kita sudah bermaksiat, sudah melakukan banyak dosa, tapi hafalan kita masih lancar, hafalan kita masih mungkin, maka hati-hati yang namanya istidraj. Nah, apa itu istidraj? Nah, istidraj adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini adalah azab yang sangat bahaya. Karena apa? Karena Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada mereka. Mereka bermaksiat, pacaran, tapi Allah masih memberikan kenikmatan. Rezekinya masih lancar, hafalnya masih lancar. Maka kalau kita seperti ini, perbanyak istighfar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Karena ingat, itu namanya istidraj, adalah azab. Azab yang dimana Allah tuh memberikan kenikmatan kepada mereka yang ahli maksiat. Ya kan? Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sudah terjawab. Afan kalau kurang jelas, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Hati-hati ya di istidraj ya Ustaz. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz. Kenapa? Mungkin bisa ditambahkan oleh antum. Cukup insyaallah. Karena itu poinnya lebih ke istidrajnya itu, khawatir. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Oke. Ini dari saudara Abdurrahman Soleh. Izin bertanya singkat saja, apakah berpengaruh kita dalam istiqomah memakai Quran? Ini mungkin Ustaz ini ya yang pakai Quran, satu Quran itu aja gitu, yang dipakai buat ngafal. Nah. Jawabannya ngaruh banget. Bahkan salah satu adab ketika kita menghafal Quran, jangan ganti-ganti, karena sangat berpengaruh. Itu pun yang Anda rasakan kan, dulu ketika menghafal Quran, dari juz 1 sampai juz 30 tuh Anda pakai Quran terjemah apa namanya ya, Anda lupa. Pokoknya terjemah bahasa Indonesia, itu kan dari tata letaknya beda, dari huruf-huruf beda, dari jenis khatnya, kaligrafi kan beda kan. Dan ketika udah selesai hafal 30 juz dan ketika murojaah ganti Quran, itu kayak beda banget gitu kan. Kayak, kok jadi gini ya? Jadi susah ya. Jadi kayak bayangin ulang. Jadi kayak susah membayangkan letak ayatnya, letak suratnya. Karena beda-beda tuh. Bahkan apalagi kalau Quran terjemahan Indonesia yang putih hitam itu tuh. Oh gitu. Itu lebih rumit kalau Anda pribadi ya. Jadi kalau bisa, kalau kita ingin menghafal Quran, usahakan satu Quran aja, jangan ganti-ganti. Karena jujur sangat berpengaruh ketika kita menghafal Quran ataupun pengen memurojaah hafalan kita. Tapi kalau antum merasa nyaman ketika ganti-ganti, silakan aja. Tapi kalau dari Anda pribadi, salah satu adabnya adalah jangan ganti-ganti itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab. Barakallahu fik. Nah, jazakallah. Sangat berpengaruh berarti ya Ustaz. Betul. Kalau bisa sampai tahu letak di mana ketika kita baca jadi terus ayat keluar air ludah sedikit, nah itu kita sampai tahu di situ titik. Saking betul. ya saking seringnya kita gunain mushaf itu. Biasanya
di Quran terjemah Indonesia sama Quran Madinah tuh beda di wakaf ibtidanya. Jadi Nah, tanda-tandanya. Itu beda banget. Kalau di terjemah Indonesia tuh banyak yang namanya wakaf-wakaf. Banyak banget. Karena kan sesuai dengan kemampuan orang Indonesia kan. Tapi kalau Quran Madinah, yang asli Madinah atau Mesir tuh lebih dikit wakafnya. Ya kalau pengen ikutin sesuai yang mana yang lebih benar ya pasti yang dari Madinah itu atau dari Mesir tempatnya para qiraah. baik. Lanjut ke penanya berikutnya. Ini penanya terakhir nih kayaknya. Boleh. Baik. Dari saudari Az-Zahra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau murojaah, apakah harus atau wajib dalam keadaan berwudu? Apakah boleh sambil beraktivitas ingin murojaah tapi tak punya wudu? Syukran jazakallah khairan katsiran. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib murojaah dalam keadaan berwudu? Maka kalau murojaah tanpa memegang Quran, ada yang berpendapat boleh, silakan. Ada juga yang berpendapat itu malah kurang baik karena kan Al-Quran itu suci. Jangan sampai kita memegangnya atau membacanya dalam keadaan yang tidak suci. Jadi ada pendapat yang memperbolehkan. Kalau pribadi ya mengambil yang diperbolehkan walaupun kita tidak punya wudu. Jika kita pengen merja sambil jalan, kita udah hafal nih, kita tidak sambil membaca, tidak sambil megang, ya silakan aja. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Anda pun mengambil pendapat yang seperti itu. Tapi kalau antum pengen lebih memuliakan Al-Quran, ingin lebih memuliakan hafalan antum, silakan wudu dulu, menghadap kiblat, duduk yang rapi, baju yang wangi, baju yang bersih. Insya Allah itu lebih baik daripada kalau antum tidak punya wudu. Maka itu tinggal antum mengambil pendapat yang mana. Atau antum punya jawaban Ustaz yang lebih jelas mungkin? Oke, mungkin ini tentang bab wudunya sendiri dulu ya. Kita baliknya ke bab wudunya dulu karena wudunya aja menjadi syarat diwajibkan dalam keadaan wudu itu ketika mau sholat, tawaf, dan salah satunya ini memegang mushaf. Dalam menurut pandangan Imam Syafi'i kan wajib. Emang ada beberapa pendapat yang nggak jadi masalah. Iya. Cuman di sini dari titik fokusnya aja buat murojaah mungkin ya. Ketika kita punya hafalan, pengen ngelafalin ayat suci, kalau wajib sih enggak ya. Tadi balik kata Ustaz Asad benar, jadi wajib enggak, boleh-boleh aja ya. Tapi Ya, kalau mau dalam keadaan kita lebih utama gitu, lebih afdol yaitu dalam keadaan wudu. betul. Kalau mau yang lebih afdol dalam keadaan wudu, tapi kalau misalkan gak memungkinkan harus wudu dulu ya udah murojaah Ya, aja. Ya, itu. gitu Pak. Jangan sampai memberatkan kita atau jangan sampai karena kita susah ambil wudu misalnya lagi di jalan, misalnya lagi di kereta misalnya atau lagi di mana dan kita tidak sempat ambil wudu ya udah langsung murojaah aja silakan. Insya Allah nggak dosa. Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Udah Udah ya? ya? Sebentar. Tadi kayak ada yang ngirim. Tapi gak ada ya. Tapi Boleh. apa ada yang mau bertanya lagi? Atau ini yang bertanya tentang Kharimul Quran, Nah, tentang itu sistem mungkin kelas. juga. Boleh. Kan dari tadi kan kita membahas tentang menghafal doang nih. Kalau di antara antum yang pengen menanya tentang Kharimul Quran, tentang sistem pembelajarannya, sistem setorannya gimana, silakan di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada ya tutup. Gak ada? Nggak ada. Ada nih. Dipersilahkan kepada yang mengangkat tangan, saudari Nur Khafifah Awini. Nah, kami persilakan. Ya, nah, syukron Ustadz. Awan saya ingin mau bertanya soal sistem di Khadimul Quran ini. Pertama itu untuk kan saya awal di sini baru pertama kali. Terus ini saya masih bingung di bagian infaknya. Apakah kita harus store infaknya dulu baru masuk kelasnya atau tidak? Yang kedua itu
kan setorannya itu 3 kali seminggu. Terus di sini saya mau tanyakan Ustadz, jika tidak mencapai setoran itu bagaimana? Apakah ada sanksinya atau bagaimana? Mungkin itu Ustadz, syukron. Oke, syukran atas pertanyaannya. Untuk infak itu dibayarkan ketika antum masuk. Ketika antum baru masuk, antum bisa langsung bayar. Tapi misalnya ada di antara antum yang masih keberatan atau yang misalnya nanti ya Ustaz, saya baru bisa minggu depan, boleh tinggal antum bilang ke admin, ke Ustaz Ajay, antum bilang nih tentang masalah antum, tentang keuangan antum. Baru bisa misalnya minggu depan, boleh insyaallah. Kan. Asal jangan sampai ditambahkan bulan depan, jangan kayak gitu. Jadi misalnya ada berhalangan masalah infak, ya minimal seminggu 2 minggu lah itu masih kita bolehkan lah kalau telat. Tapi ya ahsannya kalau antum bisa membayar dari awal ya silakan dari awal. Dan seterusnya kalau antum lanjut ke bulan berikutnya berarti antum bayar di awal bulan gitu. Gitu ya. Yang masalah infak sudah terjawab ya. Dan itu biayanya 75.000 per bulan. Insyaallah murah. Dalam 3 kali setoran kan per minggu tuh. Terus misalnya dalam ketika 3 kali setoran itu dan antum gak mencapai target, jawabannya nggak apa-apa. Jadi kita di sini itu kami gitu kan, Khadimul Quran cuman memfasilitasi antum sebagai peserta yang ingin menghafal Quran, yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin mendalami Al-Quran. Misalnya antum ketika setoran dan misalnya ada waktu yang tidak bisa dan akhirnya malah targetnya tidak tercapai, maka nggak apa-apa. Nggak ada hukuman, nggak ada dosa, nggak ada apapun itulah. Intinya nggak apa-apa misalnya. Tapi jangan sampai antum menyepelekan, jangan sampai juga. Jadi antum tetap hargai kami sebagai guru, sebagai pengajar. Insyaallah kalau antum menghafal dikit demi sedikit, insyaallah itu pun akan berkah dan juga bisa menambah hafalan antum. Walaupun secara online. Apakah terjawab, Kak? Semoga terjawab ya. Intinya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kakak nggak bisa setoran terus, misalnya aja. Cukup ya? Terjawab insyaallah. Terjawab insyaallah. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudari Dina Hafizah lagi. Van Ustadz izin bertanya lagi Ustadz. Apa betul Ustadz kalau udah sholat sunnah witir tidak boleh lagi sholat karena sholat sunnah witir adalah penutup sholat? Ustadz Iskan bisa bantu jawab? Jawabannya benar. Wallahu a'lam bishawab. Coba silakan. Atas pengetahuan yang anak udah ada, yang udah anak tahu ya. Tapi wallahu a'lam, sebenarnya bukan gak boleh sholat lagi, tapi tidak boleh witir lagi gitu. Jadi gini. Ya, betul. Contohnya kita di bulan Ramadan. Kita kan ikut sholat tarawih, ditutup dengan witir. Apakah setelah itu kita gak bisa qiyamul lail? Enggak, masih dibolehkan qiyamul lail. Akan tetapi tidak ditambahin dengan witir lagi gitu. Setahu anak itu. Jadi bukan setelah itu gak boleh sholat, tapi tidak boleh ditambah witir lagi. Karena witir itu ya ganjil ya. Kalau kita tambah ganjil lagi jadi genap gitu. Itu sih yang anak tahu, karena salah satu sunnah juga kan sebelum tidur tuh ada sholat witir dulu kan. Ya, tapi betul. Rasulullah juga sudah terbiasa sholat tahajud gitu. Ya, itu kan salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Jadi ada 3 wasiat. Pertama sholat witir, yang kedua puasa ayyamul bid, terus yang ketiga itu qiyamul lail. Sholat duha, sholat duha. Iya, jadi gitu ada kan. tiga wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Yang pertama tadi sholat witir, dan witir itu sebelum tidur. Jadi disebutkan wasiatnya tuh sholat witir sebelum tidur, terus tuh puasa ayyamul bid 3 hari dalam sebulan, dan juga sholat duha. Maka kalau disebut penutup ya mungkin jangan witir lagi ya, yang seperti antum sebutkan tadi kan. Tapi kalau pengen lanjut lagi ya silakan gitu kan. Iya. Dan witir misalnya antum pengen
cuman mampunya 1 rakaat nggak apa-apa. Kalau 3 alhamdulillah gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bisawab. Mungkin kalau emang ada pendapat ulama yang antum dengar, yang kakak dengar, boleh ditelaah lagi. Mungkin kalau sekedar dengar dari ini, dengar dari itu, kan kadang ya belum pasti itu. Kalau emang pendapat ulama, berarti di situ ada perbedaan pendapat ulama juga. Ya, betul. Ya, tapi melihat dari yang wasiat ke Abi Hurairah itu sebelum witir sebelum tidur kan berarti kalau gitu nggak ada kesempatan tahajud dong. Nah, Ya. dan insya Allah menurut Ana yang lebih tepat yang itu sih. Yang benar jadi nggak boleh nambahin witir lagi, gitu aja. Ke penanya berikutnya Terakhir. dari saudari Salsa Nazila. Afwan Ustaz izin bertanya, mengenai sistem murojaah seperti apa nggih via telepon atau VN dan misal sudah selesai 1 juz. Apakah ada ujiannya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Untuk sistem setoran di Khadimul Quran, entah itu yang ziyadah doang yang menambah hafalan ataupun yang murojaah hafalannya, itu sistemnya harus tatap muka. Jadi bukan telepon, apalagi VN, bukan, tapi video call atau via Zoom. Dan itu tergantung gurunya masing-masing. Ada yang pakai Zoom ya silakan, ada yang VC doang ya silakan. Intinya harus tatapan muka gitu kan. Dan ketika 1 juz selesai, apakah ada ujiannya? Jawabannya ada. Gimana tesnya? Tesnya itu 5 soal diacak. Jadi kayak soal MHQ misalnya ditanya nih, juz 1 misalnya, lanjutin innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Coba lanjutin gitu kan. Seterusnya. Ada 5 soal, kalau lancar lanjut juznya, kalau nggak lancar diulang lagi sampai lancar. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup Ustaz. Cukup. Nah, gak kerasa ya, ternyata udah hampir jam 9, hampir setengah 10. Ya begitulah ilmu ya, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan semuanya. Oke, alhamdulillah kita selesai melewati sesi tanya jawab. Selanjutnya kita sebelum penutupan ada dokumentasi dulu. Sedikitlah khair. Oke, sampailah kita ke penghujung acara, yaitu penutupan. Kita tutup acara. Anda pribadi sebagai Master of Ceremony, sebagai pembicara, mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dan juga mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang Anda perbuat. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.